Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sukacita Allah beserta kita semua dan salam sehat selalu. Hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021, ibadah masih dilaksanakan secara online, daring, streaming di rumah. Sebelum ibadah dilaksanakan, izinkan saya membacakan beberapa pokok warta gereja. Di antara yang pertama adalah Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 8 Agustus 2021 akan dilayangkan Perjamuan Kudus bagi warga gereja dewasa atau yang sudah CD atau yang sudah baptis dewasa. Diundang untuk mengikuti Perjamuan Kudus. Persiapan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan oleh masing-masing wilayah dengan menggunakan media Zoom. Bagi warga jemaat yang tidak dapat mengikuti persiapan di wilayahnya, dapat menghubungi wilayah atau majelis wilayah masing-masing untuk persiapannya. Yang kedua adalah tim PA. Mengundang Bapak Ibu yang sudah ditunjuk oleh wilayah masing-masing untuk hadir dalam persiapan PA bulan Agustus 2021. Untuk wilayah, akan dilaksanakan Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pada pukul 16 WIB. Melalui media Zoom dipimpin oleh Pendeta Sektiono Pintonugroho. Untuk persiapan PA ibu-ibu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 16 WIB. Melalui media Zoom dan dipimpin oleh Pendeta Ibu Esther Rela Intarti. Yang ketiga adalah PA wilayah. Untuk wilayah Golgota mengundang Bapak Ibu warga wilayah Golgota untuk hadir PA wilayah yang akan dilaksanakan hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021 pukul 16 WIB melalui media Zoom. Yang keempat adalah berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga Ibu Sutilah Sukiman, Patmorejo, wilayah Kanaan. Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 20 Juli 2021 di TPU Pondok Ranggon. Yang kedua, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga Bapak Budi Santosa, wilayah Kolose. Pada hari Rabu 21 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 22 Juli 2021 di TPU Desa Waluya, Kecamatan Bulu Pesantren, Kebumen. Majelis dan segenap warga jemaat menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya mendapat penghiburan dari Tuhan. Untuk warta yang kelima adalah ucapan terima kasih. Yang pertama dari keluarga Ibu Suhesti mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doanya semenjak Ibu keluarga Suhesti sakit sampai pemulihan kesehatannya. Yang kedua, keluarga Bapak Sutemsi mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doanya semenjak Ibu
Christina Jeniyanti, Saudara Mikael, dan Saudari Gabriel sakit sampai dengan pemulihannya. Yang ketiga, dari ucapan terima kasih dari keluarga Ibu Putri Yalasari AG, mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doanya semenjak Ibu Putri Yalasari AG sakit sampai dengan pemulihannya. Yang keempat, keluarga Bapak Iwayan Warna mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doanya semenjak Saudari Nimade Kristianti Astuti sakit sampai dengan pemulihannya. Yang kelima adalah dari keluarga Bapak Hendrawan Edi Nugroho mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doanya semenjak keluarga Bapak Hermawan Edi Nugroho sakit sampai dengan pemulihannya. Dan dari keluarga Bapak Adi Wirayoga juga mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doa semenjak anak tercinta Stefani Gabriela Kirana Larasati sakit sampai dengan pemulihannya. Dan yang terakhir dari keluarga Bapak Budi Santosa mengucapkan terima kasih kepada majelis dan warga jemaat atas kasih dan dukungan doanya semenjak Bapak Budi Santosa sakit hingga dipanggil Tuhan sampai dengan pemakamannya. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Silo Samakto dengan tema Karunia yang melampaui segala akal. Jemaat Bapak Ibu Saudara-saudari diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian pembuka yaitu dari PKJ 11, 1 dan 2, Inilah Hari Minggu. Majelis memandatkan pelayanan ibadah firman Tuhan kepada Pendeta Samuel Silo Samakto. Hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Keluarga Allah dimanapun berada, di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, marilah kita meneguhkan pengakuan kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan yang satu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Amin. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas saudara juga. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu,
mawas diri. Marilah kita mawas diri di hadapan Tuhan menurut kesaksian Markus 9 ayat 21 sampai dengan 24. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu juga engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, dalam berbagai kesempatan kami masih kadangkala meragukan Tuhan, bahwa Engkau bisa melakukan apa yang Engkau mau, bahwa Engkau bisa menolong kami, melindungi kami, memelihara hidup kami, dan mengasihi kami. Tetapi karena kasih-Mu melampaui segala akal, segala pengetahuan, dan segala hal yang kami miliki, seringkali kami tidak mudah untuk memahami. Karena itu ya Tuhan, kami bersama-sama memohon pengampunan di hadirat-Mu. Ampunilah kami yang kurang percaya ini, agar dengan pengampunan-Mu kepercayaan kami dibangun dan kami menjadi lebih tangguh menghadapi berbagai macam pergumulan yang masih terasa sangat berat sampai hari ini. Kami mau mempercayakan hidup kami ya Tuhan yang lemah dan kurang percaya ini dalam kasih-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Keluarga Allah, setiap orang yang menyadari dosanya, menyesal dan bersedia untuk bertobat, maka Tuhan murah hati dan memberikan kepada kita pengampunan serta berita anugerah untuk meneguhkan kembali iman percaya kita kepadanya. Terimalah berita anugerah menurut kesaksian Matius 19 ayat 24 sampai dengan 26. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Demikianlah berita anugerah. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan epiklese. Bapa yang Maha Kasih, jika kami harus mencari dan menemukan jalan keselamatan dengan kemampuan kami sendiri,
maka seperti perasaan dan pemahaman para murid, siapakah yang bisa selamat di antara kami? Karena keselamatan menjadi begitu sulit dan berat. Tetapi hari ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah mengatakan kepada kami bahwa apa yang tidak mungkin menurut manusia, termasuk untuk diselamatkan, adalah mungkin bagi Tuhan. Penanda bahwa keselamatan hanya berasal daripadamu, dan bahwa hanya Engkau yang membuat kemungkinan untuk selamat. Dan Engkau telah memberikan jalan serta caranya, yaitu percaya kepada Kristus yang penuh kasih dan telah menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Terima kasih, Engkau telah memberikan keselamatan yang menjamin kehidupan kami, bahkan kematian kami. Karena keselamatan yang daripadamu itu sempurna, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Bapa, hari ini kami hendak belajar dari firman-Mu untuk memahami karunia-karunia yang melampaui segala akal, karunia-karunia yang melampaui segala pengetahuan, agar kami bisa memahami bagaimana karunia-karunia itu menolong kami dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Murah, terangilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu ini juga seluruh umat yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami beroleh berkat dan bisa melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus Sang Sabda yang telah menjadi manusia kami berdoa. Amin. Keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Tentang doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Demikian sabda Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan
di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan dalam doa Rasul Paulus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Allah dimanapun berada, selamat pagi. Shalom. Saya ingin mengajak kita tersenyum yang lebar dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita boleh tersenyum bersama. Sekarang tarik nafas yang dalam. Sedalam-dalamnya. Lalu hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Betapa kita masih bersyukur bahwa kita masih boleh dan bisa menghirup oksigen yang sekarang langka tabungnya. Itu semua karena kemurahan Allah. Dan bagi saudara-saudara yang masih dibantu oleh tabung oksigen untuk bisa bernafas lega, bersabarlah. Pada waktunya, saudara-saudara juga akan bisa menghirup udara tanpa perlu tabung oksigen lagi. Tetap semangat. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat mencintai jemaat di Efesus. Jadi jemaat di Efesus itu jemaat yang hidup di tengah-tengah para penyembah dewa dan penyembah kaisar. Jadi orang-orang Efesus itu mayoritas waktu itu menyembah dewa Artemis, dewa kesuburan. Selain itu mereka juga harus menyembah kaisar. Karena kaisar itu sejajar dengan dewa. Sedangkan orang-orang Kristen Efesus itu penyembah-penyembah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kawan-kawan, dan anak-anakku sekalian, bahwa ketika seseorang menyembah dewa tertentu, maka mereka akan dipersatukan dalam atau atas nama dewa yang mereka sembah. Jadi penyembah Artemis akan bersatu dengan penyembah Artemis. Penyembah kaisar akan bersatu dengan penyembah-penyembah kaisar yang lain. Dan biasanya para penyembah dewa ini akan menganggap penyembah dewa lain atau Allah lain termasuk yang disembah oleh jemaat Efesus itu sebagai pesaing, sebagai rival. Nah, Rasul Paulus menggunakan kebiasaan para penyembah berhala yang bersatu dengan penyembah lainnya untuk mempersatukan jemaat di Efesus di dalam Kristus, di dalam Allah yang mereka sembah. Jadi
Jemaat Efesus saat itu sebenarnya mengalami tekanan yang besar di tengah-tengah mayoritas penyembah-penyembah berhala saat itu. Dan Rasul Paulus cara menguatkan jemaat di Efesus adalah mereka harus bersatu di dalam Allah dan Kristus yang mereka sembah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah himpitan yang seperti itu, pertama-tama atau yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah berdoa untuk jemaat di Efesus. Sebagai gembala, sebagai hamba yang turut serta dalam pekabaran Injil di Efesus yang membuahkan jemaat di Efesus ini, dia berdoa. Karena dia yakin kalau jemaat Efesus mengandalkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan mampu. Itu sebabnya mereka harus dikuatkan. Rasul Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi Rasul Paulus menegaskan, dia berdoa kepada Bapa, yang juga adalah bapaknya orang-orang Efesus. Sampai dikatakan aku bersujud. Menandakan Rasul Paulus sungguh-sungguh berdoa kepada Bapa. Bapa yang memberi nama kepada semua makhluk. Bapa yang berkuasa atas segala yang ada. Di atas dewa-dewa manapun. Apa isi doa Paulus? Yang pertama, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jemaat Efesus akan bisa bertahan di tengah himpitan kalau mereka mempunyai batin yang teguh, kokoh, kuat. Sebenarnya kata batin di sini dalam bahasa Yunani itu anthropos. Dan anthropos itu sebenarnya menunjuk pada diri secara utuh. Bukan hanya batin. Tetapi karena dihubungkan dengan roh, ya diterjemahkan batin juga memang bisa. Artinya saudara-saudara, Rasul Paulus meminta kepada Allah agar di dalam atau melalui Roh Kudus atau dengan Roh Kudus jemaat di Efesus itu dikuatkan dirinya, dikuatkan batinnya, sehingga jemaat Efesus itu menjadi pribadi-pribadi yang teguh dan kokoh. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa perlu mempunyai batin yang teguh? Karena batin manusia itu rapuh, lemah. Batin itu kan biasa kita sebut sebagai hati, perasaan. Apa yang ada di dalam diri manusia yang menanggung semua beban. Batin itu oleh kata-kata saja terluka. Bapak, Ibu, saudara-saudara kalau dikatain kasar, batinnya terluka. Jangankan dikatain kasar, dengar dibicarakan orang saja, hatinya tersayat-sayat. Batin itu lemah, diri manusia itu lemah, sehingga dia harus dikuatkan. Apalagi kalau Kristus tinggal di dalam diri dan batin setiap orang percaya, maka beban hati atau batin itu menjadi lebih besar. Loh, kok Tuhan tinggal di dalam hati kita, di dalam batin kita, dalam diri kita, kok beban kita menjadi bertambah? Saudara-saudara terkasih, kadangkala kita tidak sadar
dengan enteng, dengan mudah, seolah tanpa beban mengatakan, Tuhan tinggallah di dalam hatiku. Tuhan masuklah di dalam hidupku. Mengapa terasa enteng saja? Karena kita berpikirnya begini, kalau Tuhan tinggal di dalam diriku, kalau aku susah, ada yang menghibur. Kalau aku lemah, ada yang menguatkan. Kalau aku putus asa, ada yang memberi harapan. Kalau aku bingung, ada yang menunjukkan jalan. Kalau aku takut, ada yang memberiku keberanian. Kalau aku kesepian, ada yang menemaniku, yaitu Tuhan yang ada dan tinggal di dalam batinku. Tentu itu tidak salah. Dan itu yang membuat kehadiran Tuhan di dalam diri kita itu ringan. Tetapi ada sisi beratnya. Karena ketika kita mengundang Tuhan Yesus itu masuk di dalam hidup kita, masuk ke dalam batin kita, maka itu berarti apa? Diri kita harus tunduk dan selaras, mengikuti Kristus yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengatakan bahwa hidupku bukanlah diriku lagi, melainkan Kristus. Jadi bagi Paulus, tubuh manusia itu atau hidup manusia ini, itu seperti rumah. Di dalamnya ada diri kita. Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke dalamnya, berarti ada kita dan Tuhan Yesus. Meskipun rumah ini tubuh kita, tetapi yang memerintah di dalam rumah kita ini, Kristus yang tinggal di dalamnya. Sehingga apa? Kita bukan tuan rumah yang mengatur Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang mengatur kita. Kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan, kita harus ikut kehendak Tuhan. Apakah itu berat? Ya kadang-kala berat memang. Karena ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, maka hati kita harus menjadi seperti hati Kristus. Apa yang kita lakukan seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Tidak boleh ada perlawanan sedikit pun. Dan di situ letak beratnya. Masa berat sih Pak? Coba saja. Ketika Tuhan Yesus meminta kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh. Jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika seterumu haus, berilah minum. Jika seterumu telanjang, berilah pakaian. Widih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Waduh. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Wah, tunggu dulu. Di situ letak beratnya. Artinya berat di sini adalah bukan Tuhan itu membebani kita, tetapi bahwa tidak mudah. Ketika kita minta Tuhan masuk dalam hati kita, itu berarti kita betul-betul siap untuk hidup selaras seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan dengan kekuatan batin manusia sendiri, tidak seorang pun mampu melakukannya. Itu sebabnya Paulus berdoa, agar Roh Kudus menguatkan batin jemaat. Jadi doa Paulus itu batin jemaat harus dikuatkan supaya Kristus bisa tinggal di dalam hati mereka. Sehingga mereka hidup berakar dan berdasar di dalam kasih. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi doa Paulus yang kedua adalah dia berdoa supaya jemaat di Efesus itu bisa memahami besarnya atau ketidakterbatasnya kasih Allah. Jadi jemaat perlu didoakan oleh Rasul Paulus supaya mereka bisa memahami kasih Kristus yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam, begitu besar, begitu luas, melampaui akal, melampaui segala pengetahuan. Saudara-saudara, mengapa ini penting? Karena kalau jemaat tidak mampu memahami kasih Kristus yang begitu besar, kita akan mudah salah memahami kasih Kristus. Kasih Kristus itu begitu besar, melampaui akal, sulit dipahami. Sehingga perlu ditolong oleh Allah supaya bisa ngerti kasih yang sangat besar dan kadang kala terasa tidak masuk akal. Karena tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin kita atau jemaat itu bisa mengerti kasih Kristus yang begitu besar. Itu sebabnya perlu didoakan. Karena Allah yang bisa menolong kita memahami kasih-Nya. Mau contoh? Bagaimana sulitnya atau tidak mudahnya memahami kasih Kristus? Saudara-saudara, tahun ini atau beberapa bulan terakhir, gelombang COVID menggelora. GKJ Pondok Gede bertambah-tambah penderitanya. Dan lihat, apakah yang terkena COVID-19 itu adalah jemaat yang hidupnya tidak baik atau yang tidak pernah melayani, yang tidak aktif di gereja? Bahkan sebagian besar adalah, atau semuanya malah menurut saya, orang yang benar-benar terlibat di dalam kehidupan bersama melayani Tuhan selama ini. Pertanyaannya adalah, kalau kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dan dalam, mengapa para aktivis gereja, pelayan Tuhan, orang-orang beriman, pendeta-pendeta, majelis gereja terpapar COVID? Bukankah itu sangat mudah menjadi sebuah pertanyaan? Di mana kasih Allah yang maha besar itu? Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya, orang-orang percaya yang terkena COVID, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan terbiasa melayani Tuhan, selagi mereka sehat ketika terkena COVID, apakah lalu berpikir Tuhan tidak mengasihi mereka? Sama sekali tidak. Saya belum pernah mendengar seorang pun mengatakan, ternyata Tuhan tidak mengasihi kita. Di tengah-tengah sakitnya itu, mereka tetap bersyukur. Bisa tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Bayangkan, orang sakit bisa menguatkan orang sakit lainnya. Itu kalau bukan Tuhan yang menolong kita untuk memahami kasih-Nya yang begitu besar, melampaui akal kita, tidak akan bisa. Kita pasti akan putus asa, lalu kecewa kepada Tuhan. Ngapain melayani Tuhan? Sakit juga kan? Tetapi bukan itu yang terjadi. Disitulah bagaimana Tuhan menolong kita memahami kasih-Nya yang begitu besar dan melampaui segala pengetahuan. Contoh lain yang lebih berat. Apa kurang baiknya Bu Nuning, Pak Ajar, Pak Khairuddin, Mas Ardi,
Bu Sutilah, Sukiman, Patmorejo, Pak Budi Santoso, orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, sebagian melalui COVID-19. Semua orang melihat mereka itu orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa. Keluarganya mengakui, orang-orang yang mengenal mereka juga mengakui bahwa mereka semua orang yang baik. Bahkan sebagian besar orang-orang yang melayani dengan luar biasa. Tapi mengapa mereka mendahului kita dengan cara yang demikian? Di mana kasih Tuhan yang tinggi, panjang, lebar, dan dalam? Kalau kenyataannya seperti ini, bukankah itu tidak mudah dipahami? Katanya kasih Tuhan itu begitu besar, melampaui segala akal. Kenapa mereka tidak disembuhkan? Kenapa Tuhan malah menjemput mereka ke rumah Bapa? Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Apakah lalu anak-anak dari orang tua yang dipanggil Tuhan ini mengingkari imannya? Andri itu masih sangat remaja, baru masuk SMA. Tapi di hari Tuhan memanggil ayahnya, sudah sehari sebelumnya Tuhan menjemput ibunya, masih bisa mengatakan, Papa dan Mama sudah bahagia di surga. Jeremy masih bisa mengatakan, mau apa lagi Pak? Tuhan sudah memberikan yang terbaik, harus diterima. Mas Yosi bisa mendampingi pemakaman keduanya di hari yang berbeda dengan tegar dan kuat, tanpa mencela, menghina atau kecewa kepada Tuhan. Siapa yang memampukan semua itu kalau bukan Allah sendiri? Karena kasih-Nya begitu besar, maka Allah sendiri yang bisa memberikan pengertian kepada orang-orang ketika ada peristiwa hidup yang menggodanya untuk meragukan kasih Allah. Dan pada akhirnya mereka masih bisa percaya bahwa di balik semua yang kelihatannya begitu pahit itu, Allah tetap Maha Kasih. Saya yakin Bu Rina, Mas Rindi juga mempunyai keteguhan iman yang sama. Dan itu terungkap dari kata-kata yang pernah saya dengar tentu dari Mas Rindi. Begitu dia kuat dan percaya bahwa semua kejadian ini bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Bahkan mereka tetap percaya Tuhan telah menyembuhkan orang-orang yang mereka kasihi. Mas Yudi, putra Bu Kiman, Rega dan Reta, Bu Ratna pun bisa menerima dan menghadapi semua peristiwa duka ini dengan iman yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa dikatakan ketika kita mengalami sesuatu yang pahit, kemudian berpikir Tuhan seperti tidak mengasihi kita, itu bukan karena memang Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Tetapi itu terjadi karena kita tidak mampu atau belum sampai atau belum mampu memahami kasih Tuhan yang melampaui segala akal kita. Tetapi percayalah, Tuhan akan terus menolong. Dan ketika kita ditolong oleh Tuhan, akhirnya kita akan mengerti bahwa
sepahit apapun hidup yang sedang kita jalani, kasih Tuhan itu selalu ada. Karena kalau kasih Tuhan itu tidak melampaui segala akal, tidak akan bisa menolong kita dari persoalan yang kadang juga seperti melampaui akal pikiran kita. Sudah bekerja baik, jujur di PHK juga. Itu kan tidak masuk akal. Siapa yang bisa memberikan kekuatan kepada kita kalau bukan Tuhan yang kasih-Nya harus melebihi segala pengetahuan. Saudara-saudara, lalu doa Paulus yang ketiga. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lalu doa ditutup, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Paulus yang ketiga ini mau mengatakan bahwa jemaat Efesus harus dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Artinya Allah itu harus berada di dalam kehidupan setiap orang atau setiap jemaat Efesus secara penuh, utuh, sempurna. Karena apa? Karena gereja ini adalah sarana untuk hadirnya Allah di tengah-tengah dunia. Dan Allah bekerja di tengah-tengah dunia untuk memelihara umat manusia, untuk menyelamatkan manusia itu melalui jemaatnya. Sehingga dia harus hadir secara penuh. Dan untuk itu Paulus berdoa supaya diri setiap jemaat atau jemaat Efesus itu membuka diri agar Allah hadir secara penuh, bekerja secara penuh di dalam hidup dan diri mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Allah sudah memenuhi kehidupan setiap orang percaya dan jemaat Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang ingin Allah lakukan. Kita akan menjadi seperti sarung tangan, dan Allah adalah tangannya. Nampaknya kita bergerak, bekerja, memegang ini, memegang itu, tetapi sesungguhnya yang bekerja adalah tangan yang ada di dalamnya. Itulah kita di hadapan Tuhan. Allah harus ada di dalam diri kita, di dalam gerejanya, supaya setiap yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang ingin Allah kerjakan. Dan disitulah indahnya menjadi jemaat atau orang-orang percaya. Rasul Paulus memberikan kekuatan melalui doanya, bahwa Allah yang tinggal di dalam diri kita, bahwa Allah yang tinggal di dalam jemaatnya, itu adalah Allah yang bisa melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Bayangkan saudara-saudara, kasih Allah melampaui segala akal kita. Yang bisa dilakukan Allah pun melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan doakan. Jadi kadangkala kita berdoa itu sudah minta yang paling baik, paling tepat, paling kita butuhkan, tetapi Tuhan itu melakukan atau bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikir dalam doa kita itu sudah yang terbaik. Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Manusia itu punya kemampuan untuk merancang sesuatu. Saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begini, saya mau begitu. Kelihatannya sudah sangat besar, tetapi Allah bisa melakukan lebih besar daripada yang kita pikirkan. Bagaimana kita bisa tahu dan merasakan? Ya, lihat saja kehidupan kita. Siapa yang menyangka saudara-saudara bisa punya karir katakanlah seperti hari ini? Apakah itu memang sudah saudara rencanakan? Sudah saudara pikirkan sejak saudara masuk kerja? Saya mau kerja ke perusahaan ini,
suatu saat saya akan jadi direktur. Gitu. Ya, pikiran mungkin ada, tapi apa ya bisa ya saya di perusahaan sebesar ini jadi direktur? Dan kalau itu kemudian tercapai, sebenarnya siapa yang bekerja? Tuhan yang telah melakukan lebih besar dari apa yang saudara pikirkan. Lebih banyak dari saudara yang saudara doakan. Saudara punya perusahaan, bisa menjadi sebesar sekarang. Apakah itu memang sudah saudara bayangkan dari awal? Saya akan buat perusahaan dan akan menjadi perusahaan yang makin besar, yang sangat besar. No. Itu semua Tuhan yang kerjakan. Kita mungkin hanya bermimpi punya karyawan 100 sudah hebat. Tetapi Tuhan bisa berikan lebih dari itu. Itu semua pekerjaan Tuhan. Mengapa bisa Tuhan lakukan? Karena memang Tuhan menurut Rasul Paulus bisa mengerjakan melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Dan melebihi apa yang kita doakan. Saudara-saudara dan jemaat Tuhan yang terkasih, keluarga Allah dimanapun yang berada, apapun yang sedang kita alami hari ini di tengah-tengah pandemi, jangan berkecil hati. Yang kita butuhkan adalah kita harus menjadi atau memiliki batin yang kuat dan pribadi yang kuat. Untuk itu mintalah dan berdoalah kepada Tuhan. Majelis gereja juga harus mendoakan jemaat supaya semua mempunyai batin dan pribadi yang kuat. Dengan pribadi yang kuat, mintalah Tuhan senantiasa ada di dalam diri kita. Agar hidup kita selaras dengan kehendak Kristus. Setelah itu, mintalah kepada Tuhan supaya kita bisa memahami kasih-Nya yang begitu besar yang kadang tidak masuk akal. Sehingga sepahit apapun yang sedang kita alami hari ini, kita tetap bisa melihat kasih Tuhan itu luar biasa. Semakin besar pencobaan, semakin luar biasa terasa kasih Tuhan itu. Sampai akhirnya kita harus terus meminta hidup kita dipenuhi sepenuh-penuhnya oleh Allah. Seutuh-utuhnya. Supaya Allah itu benar-benar hadir dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini adalah hidup bagi Allah. Diriku atau hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita butuh kekuatan itu. Kita butuh Kristus yang kasih-Nya melampaui segala akal, segala pengetahuan. Kita butuh Kristus yang bisa melakukan lebih daripada apa yang kita bisa doakan dan pikirkan. Karena pandemi ini luar biasa dampaknya. Terpapar, kena dampak-dampak yang lain yang luar biasa. Dan untuk bangkit dari keadaan setelah atau ketika pandemi reda pun butuh waktu yang panjang. Kalau Kristus tidak ada di dalam diri kita, kalau Allah tidak tinggal di dalam hati kita, kita tidak akan bisa bertahan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita patut bersyukur. Karena kita beroleh karunia yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Apa itu? Kristus dan Allah Bapa kita yang berkenan tinggal di dalam setiap kita. Tetap semangat, Tuhan ada padamu dan akan menyertaimu dalam segala pergumulan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Allah yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita ke hadirat Allah yang Maha Kasih. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa Engkau mau tinggal di dalam diri kami yang berdosa ini, dengan kasih yang melampaui segala pengetahuan, dengan kemampuan untuk melakukan lebih banyak dari apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Ya Tuhan, seandainya Engkau tidak ada di dalam batin dan diri kami, mampu apalah kami menghadapi kehidupan yang sekeras ini. Tetapi karena Engkau berkenan tinggal di dalam diri kami, maka kami menjadi kuat. Bahkan Kau pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa bagi kami. Karenanya kami bersyukur kepadamu. Bapa, hari ini kami bersama-sama menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang bersama bangsa-bangsa di dunia mengatasi paparan COVID-19 dan varian-varian barunya. Bangsa kami sedang berada dalam titik yang sangat rendah dengan paparan COVID yang sangat banyak dibandingkan dengan berbagai negara di dunia ini. Kami termasuk yang sangat banyak. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar upaya pemerintah bisa menolong kami menerima vaksin dengan percepatan yang sedang diupayakan. Berilah kami kekuatan baru dengan memberkati vaksin yang kami terima, sehingga kami bisa lebih tahan terhadap paparan COVID ini, supaya kami tetap bisa bekerja, walaupun mungkin kami terpapar olehnya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa juga, agar Engkau ingatkan saudara-saudara kami yang menyalahgunakan vaksin ini atau percepatan vaksin ini untuk berbagai hal yang kami tidak mengerti, tetapi mungkin untuk kepentingan diri sendiri. Ada begitu banyak kasus yang membuat kami sedih. Karena perkara vaksin ini seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan jabatan, kepentingan-kepentingan partai, dan sebagainya. Sedangkan kami rakyat Indonesia dan dunia sedang bergulat untuk mengalahkan COVID-19 ini. Beri kekuatan kepada negara untuk menegakkan upayanya membebaskan masyarakatnya dari COVID dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kiranya berita-berita yang menyesatkan terkait dengan COVID dan vaksin ini, Tuhan singkirkan dari pemahaman kami, sehingga kami tidak disesatkan olehnya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami tidak tahu kepentingannya apa, tetapi itulah yang banyak terjadi di media massa dan media elektronik lainnya. Kami mohon kepadamu supaya bangsa ini bisa bergandeng tangan, melupakan dulu persaingan-persaingan politik, melupakan dulu pemilu 2024 untuk bersama-sama menyatukan arah dan langkah mengatasi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang terus berjuang. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan jaga mereka untuk bisa menolong sebanyak mungkin orang. Kami berdoa agar tidak lagi terjadi kelangkaan
obat atau tabung oksigen dan isinya, ataupun tempat-tempat perawatan pasien COVID yang membutuhkan perawatan serius. Agar kami semua bisa tertolong dari paparan COVID yang berdampak atau menyebabkan kondisi tubuh yang cukup menekan bagi sebagian orang. Ya Tuhan yang makasih, kami berdoa untuk keluarga-keluarga agar Tuhan kuatkan menghadapi pergumulan sekarang ini, supaya keluarga-keluarga bersatu, tak lagi tercerai-berai, tak lagi bertengkar-tengkar terus, tetapi bisa bergandeng tangan menghadapi semua pergumulan yang ada. Dengan menyatukan hati di dalam doa, saling memaafkan, dan melupakan segala pertengkaran yang pernah terjadi untuk memadukan cinta kasih di dalam setiap keluarga. Ya Tuhan yang makasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan COVID di dalam tubuhnya, ataupun karena sakit lainnya. Kami berdoa untuk Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Rohadi Sanyoto, Bapak Rasmansyah, Bapak Supramono, Ibu Sumirah Ananda Sena, Bapak dan Ibu Adi Yala Sakti Ageng Pambudi, Ibu Haslinda Natatsari, Ibu Suparni, Bapak Adi Nugroho Leksono, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Lambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntarjo Lumban Tobing, Bapak Triwono, Bapak Daniel, Saudara Daniel Resi Adi Permana, Ibu Rina Niwan Setiawati, keluarga Ibu Sri Sutarni Jatmi Kolistyo Banu, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Helen Venansia Joko Pamianto, Ibu Titi Asyati Isnianto, Ibu Retnowati, Bapak Herti Sutekno, Bapak Prasetyo Atmojo dan Ibu Reni, Bapak Heriko Adi Kristi dan Ibu Tasya, Saudari Raitami Adira Saraswati, Ibu Katarina Yulianti, Ibu Yuliana Lalau, Ibu Luis Sumirah, Bapak Widi Slamet Rianto, Ibu Oktaviani Kundimang, Ibu Norlin Lalau, Ibu Mujirah, Bapak Parto Pradoto, Bapak Yohanis Sudamara, Saudara Esra Permana, keluarga Pendeta Matias Filemon Hadi Putro, dan saudara-saudara lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jamahlah mereka dan kasihlah mereka ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang melampaui segala akal. Dan lakukan segala sesuatu ya Tuhan, lebih banyak dari apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Kami percayakan kepadamu semua yang sakit ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang berduka. Doa kami untuk keluarga Ibu Sutilah Sukiman Patmorjo almarhumah, dan doa kami pula untuk keluarga Bapak Budi Santoso almarhum. Tuhan kiranya menguatkan orang-orang yang ditinggalkan oleh saudara-saudara kami ini, agar keluarga diberi kekuatan dan kemampuan melanjutkan kehidupan dengan semangat dan kekuatan baru dari Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Berkati Mas Yudi, putra Ibu Sutilah Sukiman Patmorjo, berkatilah Bu Ratna, Rega dan Reta, keluarga dari Bapak Budi Santoso almarhum. Ya Tuhan, kami mau mohon kepadamu kekuatan untuk mereka semua, dan kami percaya dengan kasih-Mu yang melampaui segala sesuatu, Engkau mampu menyertai hidup mereka selanjutnya. Ya Tuhan, kami juga akan menerima perjamuan kudus pada 8 Agustus yang akan datang. Tolonglah kami untuk mempersiapkan diri dengan baik,
agar perjamuan itu menjadi piranti untuk kami terpelihara iman kami dan menjadi piranti untuk pemberitaan pengorbanan Kristus demi keselamatan umat manusia. Ya Bapa yang Maha Kasih, segala ketakutan, segala kecemasan, segala kekhawatiran di tengah-tengah pandemi ini kami mau serahkan sepenuhnya kepadamu. Inilah yang bisa kami doakan ya Tuhan, kepada Engkau yang bisa melakukan lebih banyak dari semua ini. Dan segala yang kami doakan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami menyanyikan doa yang telah diajarkannya kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Persembahan dilakukan dapat melalui media transfer ataupun melalui PO dengan cara melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1560000274360 atas nama Gereja Kristen Pondok Gede. Bukti transfer dapat difoto atau dikirimkan via WhatsApp ke Bendahara Majelis Gereja, yaitu Penatua Adi Wirayuga Samedi, nomor HP 0811 2432 109. Atau bisa juga melalui cash, melalui PO wilayah dengan cara masukkan dalam amplop tertutup dan diserahkan kepada Majelis Wilayah atau PO kelompok PD dan akan memberi tanda terima tanpa membuka amplop persembahan tersebut dan diteruskannya kepada Majelis Wilayah. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Minggu pagi ini persembahan terdiri dari satu kantong, yaitu persembahan minggu. Untuk mengirim persembahan, mari kita angkat pujian dari NKB 199, 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik Kau berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap
anaknya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita berdoa untuk membawa persembahan ini kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan, ibadah Tuhan, sekalipun melalui media online, streaming Tuhan, kami percaya firman-Mu melekat di hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk persembahan kami Tuhan, yang juga berasal daripada-Mu. Engkau juga Tuhan yang memberkati persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga bagi majelis yang mengelolanya Tuhan, Engkau yang memberikan roh hikmat marifat dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ini dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami sembah. Amin. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemerinci.
Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, keluarga Allah yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, marilah kita lanjutkan aktivitas dan kehidupan kita hari ini dan selanjutnya. Karena ibadah ini boleh usai, tetapi ibadah dalam kehidupan sehari-hari harus terus berlangsung. Marilah kita undur dari hadirat Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kita, dengan selalu percaya pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat Tuhan, keluarga Allah dimanapun berada, ibadah hari ini sudah selesai. Mandat saya kembalikan kepada majelis gereja, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tetap sehat dan semangat, Tuhan menyertai saudara-saudara dimanapun berada. Salam kasih di dalam Kristus.